Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal di siang hari ini. Khusus spesialis untuk kalian. Hari ini saya akan kupas PP dan tentunya ada info-info dari Fed dan konferensi kemarin yang terjadi di Washington DC. Apakah kripto nanti akan pump? Nanti akan saya bahas kumpas di sini untuk kalian semua. Tetap yakin, tetap semangat. Kita pertarungan belum usai, nunggu sampai puncaknya final di akhir tahun. Tetap selalu saya ingatkan, dalam dunia investasi kripto sangatlah berisiko tinggi, bisa kaya mendadak ataupun habis-habisan mendadak. Mas Bro di sini tidak tanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing, tetap harus dior riset mandiri. Kita akan langsung kupas bagaimana kondisi PP saat ini. PP selalu melewati badai. PP selalu terbaik, masih kondisi terbaik. Saya yakin PP ini selain daripada holdernya yang kalian lihat sudah meningkat lagi 2000 holder. Ini sudah kemarin 488.000 holder, sekarang sudah masuk ke 490.000 holder. Dengan kapitalisasi masih oke, mendekati 50 triliun, yang mana juga kita lihat juga BTCD-nya menggila, semalam sempat masuk ke 60,3%. Ini luar biasa sekali. Dan kenaikan kemarin malam itu ternyata hanya bandar yang ngepam ya, ngetes apakah retail masih pada hidup. Itu ya, Mas Bro masih hidup Pak, tenang ya. Ternyata kemarin di prank saja. Ya itu, market tuh kalau mau naik itu mudah, tinggal angkat saja, mereka uangnya masukkan juga terbang kalau mereka sudah mau. Semua ada perhitungannya ya. Kalau di pam kemudian naik tinggi, kalian gunting ya, bandar akan ke makan kalian. Jadi dia ada hitung-hitungannya. Nunggu tanggal 29 meeting Fed ya, nunggu juga aliran segar yang masuk ke kripto lah, itu baru pertandingan seimbang. Bandar ngepam, aliran dana segar masuk, begitu kira-kira ya. Kita akan langsung kupas PP. Kita akan masuk ke interscan-nya, masih oke enggak? Saya masih yakin, saya juga bertaruh di PP cukup besar ya, karena saya juga masuk di awal. Nanti sebentar ini kita akan masuk ke Certik dulu. Apakah Binance masih utuh koinnya? Kita akan lihat di audit Certik PP ini dengan skornya 89,21, sangat bagus ya, skornya sangat bagus ini ya. Dan PP masih di PP di jaringan Ethereum ya, sedang tren ya, sedang tren. Kita akan lihat siapa pemegang yang terbanyak koin PP ini. Dan sebentar lagi mencari. Tentunya pemegang token juga meningkat terus ya. Pemegang token meningkat terus, masih dikontrol, masih dikendalikan sama yang namanya bandar. Oke, masih semangat kawan ya. Pada tahun lalu Binance mempunyai 24% pasokan PP. Ini mencurigakan. Ini yang warna ungu ini ya, yang di blok ini. Ternyata Binance sudah meningkat 62,31%. 62,31% pasokan PP disikat Binance. Ada apa ini? Ini pasti menarik, ada sesuatu yang besar. Kemudian di kemudian hari Binance itu punya BNB, tinggal jual 20-an juta ya. ETH becipul, BTC luar biasa banyak. Nggak mungkin GZ akan megang akan jual PP 1 rupiah 2 rupiah, GZ nggak akan jual. Dan ini koin PP dipakai, utilitasnya jelas, di pancake swap, dijadikan hadiah taruhan di sana. Yang dulu pakai cake, sekarang pakai PP ya. Ini sangat mantap. Yang namanya koin depth-nya sudah nggak pegang, koin desentralis penuh,
Jadi GZ pun nggak takut untuk masuk PP karena apa? Kalau debtnya masih megang banyak, terjadi kayak XPL, ada Kadena, katanya Rupul itu Kadena. Ya ini sangat berbahaya. Kalau ini saya rasa aman sesuai supply and demand. Ini menguasai 42,31%. Binance. Yang kedua OKX 12,78%. Yang ketiga Bibit 11,21%. Kemudian Gemini 2,62%. Crypto.com Singapura 2,66%. Kemudian Get.io 2,63%, Maxi 2,06%, kemudian Hobi juga 1,05%. Inilah yang adopsi PP, bandar-bandar eseng, paus-paus eseng, semua hampir yang teratas itu Asia semua. Nggak ada 10 besar ini ada Coinbase ataupun Robinhood tuh nggak ada. Artinya Barat masih memble. Ya, belum masuk PP, paling dompet yang rankingnya 100 atau 1000 kita nggak ngerti, nggak pernah lacak itu. Yang penting 10 besar dompet teratas itu masih dimiliki Asia. Artinya US itu belum masuk. Makanya kita tunggu sampai US masuk. Karena US itu lagi masih fokus ngurusin ETF. Ya, ngurusin ETF. Masih berkecimpung di PTC, fase PTC belum usai, ditandai dengan PTCD-nya masih tinggi, artinya aliran dana masih banyak masuk ke PTC. Kita sabar, namanya juga kita orang bawah, orang retail, menunggu sisa-sisa uang mereka masuk ke altcoin setelah sisa di PTC. Ya kita sabar, nasib ya, kita harus ya menikmati nasib. Yang penting PP masih hidup, audit certiknya ini bisa dibakar ke depan sama GZ, dan ini orang yang sangat konsisten. GZ itu membeli bukan debtnya ya. Kalau beda kalau Binance ini GZ itu debtnya PP, kemudian pasokan sampai besar ini dia tahu-tahu jual, kita habis, musnah, kita rupul ya, ataupun scam. Tapi ini Binance enggak ya. Itu kita harus yakin kawan ya untuk mengenai PP ya. Kemudian kita lihat di interscan-nya. Kalau nggak percaya kita akan juga masuk di interscan-nya. Sebentar kawan, di blockchain PP ya, agak kenceng larinya. Yang mana ini kawan, cerot di interscan ya. Kita lihat interscan-nya apa yang terjadi dengan PP. Saya yakin PP ini ke depan akan jadi besar asal kita sabar. Ringkasannya ya, pasokan total PP maksimum 420 billion, sudah ini semua ya, sudah beredar semua. Kemudian pemegangnya sudah 490.424 orang. Dengan nilai transfernya sudah meningkat lagi, sudah 7 juta lebih ya. Di sini kita lihat pemegang-pemegangnya siapa saja, apakah sama dengan yang di certik tadi ya, pemegang. Kita tekan di sini, oke. PP pemegangnya tuh, lihat sendiri kalian. Ini untuk Binance tuh nggak satu dompetnya banyak ya. Ini ada 12% Binance. Kemudian ini Binance lagi. Ini Robinhood ternyata ada ini. Ya tapi bukan teratas ya. Bukan teratas ini. Ini mungkin di sini termasuk yang sampai ratusan ya. Jadi masih oke, nggak perlu kita khawatirkan. Kita akan simak berita yang mana kontroversi dumping token 120 juta fintech dan Ocean Protocol ya. Ini ya lagi konflik lah ya. Kita ya, ini banyak koin yang konflik ya, seperti kripto ya. Kita nggak perlu bahas ini, kita akan masuk ke sini aja. Prediksi pasar kripto menjelang meeting the Fed 29 Oktober, potensi bullish atau bearish kawan? Mudah-mudahan bullish, masa nggak bosen bearish mulu. Saya yakin badai akan berlalu ini. Fed akan pangkas suku bunga, mungkin yang kedua ini bunganya semakin rendah, mudah-mudahan dipangkas, dan kemudian ya BlackRock ya pinjam banyak, kemudian masukkan ke PP harapan kita.
Pasar kripto telah mengantisipasi pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh Fed pada pertemuan 29 Oktober mendatang. Analis memprediksi bahwa keputusan ini bisa memicu reaksi yang beragam di pasar, tergantung pada berbagai faktor eksternal dan internal yang berpengaruh. Ya kalau ini dipotong, tapi kalau katramnya berkutakan tarif dagang di mainkan lagi ya. Kacau ini ah. Antisipasi dan reaksi pasar terhadap kebijakan Fed menurut analis kripto Ali Martin, pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh Fed pada pertemuan mendatang telah diperhitungkan oleh pasar. Hal ini berarti bahwa keputusan tersebut mungkin tidak akan membawa dampak signifikan secara langsung. Pasar kripto telah mengalami penurunan sebesar 60 miliar dolar segera setelah pemotongan suku bunga pertama tahun ini pada pertemuan FOMC September lalu. Dipangkas malah turun. Namun sebelum kejadian tersebut, pasar sempat menambahkan lebih dari 270 miliar dolar, menunjukkan bahwa likuiditas masih kembali ke pasar meskipun terjadi volatilitas pada awal bulan ini. Mencapai rekor tertinggi baru 120 ribu dolar BTC ya. Seiring dengan ekspektasi pasar terhadap pemotongan suku bunga, fenomena serupa terjadi sebelum pemotongan suku bunga pertama bulan lalu, menunjukkan pola yang mungkin terulang. Jadi ketika nanti pangkas suku bunga, Fed beritanya topis, ngaceng, TP aja yang masuk dari sekarang ya, karena market lagi jogetan terus ya. Sing penting joget, naik turun nggak jelas. Tampak jangka panjang pemotongan suku bunga, meskipun reaksi pasar jangka pendek mungkin bervariasi, pemotongan suku bunga Fed berpotensi menjadi katalis untuk momentum bullish jangka panjang. Mudah-mudahan kata si Kendrick ini ya dari Standard Chartered menyoroti pemotongan suku bunga sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong rally BTC hingga mencapai 200 ribu dolar pada akhir tahun. Mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang lebih longgar bisa memberikan lebih banyak likuiditas ke pasar, di pasar yang menguntungkan aset berisiko seperti kripto. Namun penting untuk memperhatikan bahwa faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi global dan kebijakan moneter dari bank sentral lain juga berperan dalam menentukan dinamika harga di pasar kripto, yang terutama adalah ya berkutakannya Mbah Trump. Potensi pengaruh kesepakatan Cina dan penutupan pemerintah AS. Selain kebijakan Fed, faktor eksternal seperti kesepakatan perdagangan antara AS dan Cina juga berpotensi mempengaruhi pasar kripto. Presiden AS Donald Trump telah mengkonfirmasi pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping pada KTT APEC tanggal 31 Oktober. Wah, jadi penting ini ya. Tanggal 31 Oktober Xi Jinping sama si Trump bermain bermain gituan, terus mabok tentang tarif, dan tanggal 29-nya si Fed pangkas suku bunga. Pertemuan ini sangat krusial mengingat tarif 100% terhadap barang-barang Cina akan berlaku mulai 1 November jika tidak ada kesepakatan yang tercapai. Bonyok bareng bonyok dah. Mudah-mudahan nggak jadi ya. Di sisi lain, penutupan pemerintah AS yang telah berlangsung lebih dari 3 minggu juga menciptakan ketidakpastian di pasar. Jika Senat AS berhasil mengesahkan RUU pendanaan untuk membuka kembali pemerintahan, ini bisa memberikan dorongan positif bagi pasar ya. Mungkin itu ajalah yang saya sampaikan. Kesimpulannya apa di sini, dengan berbagai faktor yang bermain, pasar kripto mungkin akan mengalami volatilitas di sekitar tanggal 29 Oktober. Meskipun pemotongan suku bunga telah diperhitungkan, reaksi pasar tetap sulit diprediksi dengan pasti. Investor dan pelaku pasar harus memperhatikan baik faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi harga aset kripto. Pasang stop loss awan ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tidak ada badai yang tidak berlalu. Semua berlalu. Dari nggak ada Trump dulu juga dibanting Elon, juga COVID, macam-macam ya. Kita harus bermental baja ya, jangan baja ringan.
bermental rendah, masa kalah sama Randa. Randa aja mentalnya kuat, ya bisa menceraikan suami. Masa sebagai suami nggak kuat, ya harus kuat. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, tetap oke. PP masih terbaik dengan kapitalisasi masih terbesar setelah Shiba dan Doge, dan Binance memegang sangat banyak. Artinya menurut saya akan cuan besar ke depan, asal kita sabar dan tentunya kalian Dior riset sendiri. Ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah. Semua berisiko tinggi dalam dunia kripto dan Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah, yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap yang terbaik. Cos.